Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan hidayah iman dan Islam. Kita masih dapat beraktivitas menjalankan tugas-tugas kita baik sebagai khalifah fil ard dan sebagai hamba Allah, Abdullah, yang punya satu kewajiban untuk taat dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini kita berada di hari ketiga bulan Ramadan. Kita melaksanakan satu kajian rutin setiap sore hari yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang dasar hukum dalil nakli yang berkaitan dengan kewajiban berpuasa. Kita lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Itu adalah satu dalil yang menjadi dasar hukum tentang perintah atau kewajiban berpuasa bagi kita orang-orang mukmin. Kita perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita perhatikan ayat tersebut, mananya adalah, terjemahnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban pula perintah puasa itu kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat redaksi ayat tersebut, minimal ada 3 poin yang harus kita pahami. Pertama adalah Allah menyeru hanya kepada orang-orang yang beriman. Allah menyeru khusus kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Itu orang-orang yang telah menyatakan dirinya mengimani Allah,
meyakini Allah sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya, dan meyakini Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi perintah puasa ini Allah perintahkan, serukan hanya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah mengimani, meyakini Allah sebagai Tuhannya, Tuhan yang dia sembah dalam kehidupannya. Jika dia telah mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, nah maka orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW, maka dia adalah salah satu-satunya orang yang diperintahkan untuk berpuasa. Jadi, subjeknya adalah orang-orang yang berpuasa. Nah, di luar yang tidak beriman tidak ada perintah berpuasa. Dan juga yang kedua, puasa terus ibadah yang berat, yang sangat berat. Tanpa keimanan yang kuat, maka pasti dia tidak akan sanggup untuk melaksanakan syariat puasa itu. Sangat berat. Maka yang bisa melaksanakan ibadah yang berat itu hanyalah orang-orang yang beriman saja. Itu satu yang harus kita pahami dari ayat tersebut. Yang kedua, tentang ibadah puasa dari sisi hukumnya. Karena ada kalimat kutiba alaikum. Kutiba itu maknanya dari kata wajib, telah diwajibkan. Kutiba dengan makna wajib, telah diwajibkan. Berarti kalau begitu bahwa hukum berpuasa itu adalah wajib. Nah, dalam ketentuan hukum Islam, hukum yang 5 yaitu wajib, definisinya adalah satu perintah, suatu kewajiban yang jika dikerjakan dia akan mendapatkan pahala dari Allah, dan jika ditinggalkan maka dia mendapatkan dosa dari Allah. Dikerjakan dia berpahala dan ditinggalkan itu berdosa. Orang-orang yang meninggalkannya itu kategorinya dia orang-orang yang berdosa. Nah, bagi siapa wajib itu? Satu, dia telah beragama Islam, menyatakan keislamannya. Kedua, dia telah balik. Ketiga, orang-orang yang sehat akalnya. Yang keempat, punya kemampuan untuk melakukannya. Ketika ada orang-orang yang sudah lanjut usia, yang tidak punya kemampuan untuk berpuasa, nanti ada satu rukhsah di situ dengan cara menggantinya dengan ini. Dan kalau orang sudah masuk kategori yang 4 tadi, dia telah berislam, maka dia wajib. Meninggalkannya dia berbuat dosa. Orang yang telah balik, meninggalkannya dia telah berbuat dosa. Dan ketika dia telah berakal sehat, tidak gila, maka dia juga wajib. Meninggalkannya maka dia telah berbuat dosa. Dan juga punya kemampuan di situ, mampu. Itu yang nomor 2, bahwa dilihat dari sisi hukumnya bahwa puasa adalah hukumnya wajib. Dan yang ketiga, tujuan dari ibadah puasa itu merujuk kepada ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun,
yakni agar mereka orang-orang menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi proses puasa itu yang kurang lebih 1 bulan lamanya itu suatu proses untuk membentuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan itu akan kita raih ketakwaan itu kalau sungguh-sungguh melakukannya, sungguh-sungguh serius. Kalau dia sungguh-sungguh serius, maka ketakwaan akan bisa kita raih. Tapi kalau tidak serius melaksanakannya, maka itu tidak akan dapat kita raih. Apa takwa itu? Takwa adalah imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi tujuan akhir dari puasa adalah kita berharap dengan puasa itu maka diharapkan kita semua orang-orang mukmin menjadi orang-orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah. Dan yang kedua adalah kita menjadi pribadi yang taat patuh untuk meninggalkan larangan Allah. Apapun kondisinya kita harus tinggalkan larangan Allah itu. Karena setiap larangan itu pasti buruk bagi manusia dan setiap perintah itu pasti baik bagi manusia. Nanti sekalian itu kajian dasar terkait dalil atau hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa. Jadi sebanyak 3 hal. Jadi yang Allah seru untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan yang kedua bahwa puasa adalah hukumnya wajib. Fardu'ain bagi setiap muslimah. Yang ketiga adalah tujuan berpuasa adalah membentuk, mencetak orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Demikian kajian hari ini, berharap laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan akhir puasa akan kita raih. Demikian. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.